Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Para pendengar kisah, mungkin kita pernah mengalami bangun kesiangan dan terburu-buru saat hendak pergi ke sekolah. Mungkin di saat itu kita hanya sempat memakai seragam, membawa sarapan yang belum sempat kita makan, dan kemungkinan berlari ke sekolah dengan harapan bel masuk belum berbunyi. Ketika di depan gerbang sekolah, mungkin di saat itu kita akan tiba tepat waktu, dan mungkin juga kita terlambat dan akhirnya mendapatkan hukuman seperti contohnya membersihkan toilet dan juga berdiri di tengah lapangan. Semua hal itu dulu terasa memalukan, tetapi kini telah menjadi sebuah kenangan masa kecil yang terasa indah. Namun, bagaimana jika pagi yang terburu-buru itu berubah menjadi sebuah mimpi buruk? Bagaimana jika hari yang cerah tersebut bukan sekedar hari keterlambatan saja, melainkan menjadi hari yang terburuk dalam hidup kita? Kisah hari ini adalah kisah tentang tragedi yang terjadi di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu sebuah sekolah. Dan kasus ini adalah kasus Ryoko Ishida, seorang gadis berusia 15 tahun yang berakhir tragis di depan gerbang sekolah akibat terlambat masuk. Bagaimana kisah lengkap tentang peristiwa yang dikenal sebagai insiden gerbang Takatsuka ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Peristiwa memilukan itu terjadi pada tanggal 6 Juli 1990. Masih pagi hari, Ryoko telah dibawa ke rumah sakit Universitas Kobe. Dokter berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidup Ryoko. Namun pada pukul 10 lewat 25 menit, dokter menyatakan kalau Ryoko telah meninggal dunia. Keluarga Ryoko datang tak lama kemudian. Mereka tak percaya melihat putri mereka yang baru saja berangkat ke sekolah kini terbaring kaku di bawah kain putih dengan noda cairan merah yang masih samar di tubuhnya. Dokter ketika itu menjelaskan penyebab dari kematiannya. Ryoko dikatakan mengalami cedera otak yang sangat parah akibat trauma benda tumpul di bagian kepala. Setelah Ryoko dikabarkan meninggal, polisi segera mendatangi sekolah. Sesampainya mereka di sana, situasi malah terlihat normal. Para siswa sedang ujian, kelas tetap berlangsung, tidak ada kepanikan yang seolah menampakkan tidak terjadi apa-apa di sana pada pagi hari itu. Lalu karena hari itu adalah hari ujian, polisi pun menunggu hingga ujian selesai untuk memulai pemeriksaan. Ketika dimintai keterangan, pihak sekolah bersikeras dengan mengatakan ini hanyalah sebuah kecelakaan yang tak terduga. Namun pengakuan dari pihak sekolah itu secara cepat runtuh karena para murid yang bersekolah di sana mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Para siswa-siswi bersaksi bahwa mereka melihat langsung Ryoko Ishida terjepit pada gerbang sekolah yang memiliki berat 230 kg. Lalu siapakah Ryoko Ishida ini? Informasi tentang keluarga dan latar belakang Ryoko memang sedikit terbatas. Namun satu hal yang pasti, Ryoko adalah siswa yang rajin dan juga baik. Dia bersekolah di SMA Kobe Takatsuka yang terletak di kota Hyogo, Jepang. Sekolah tersebut adalah salah satu dari 5 sekolah penelitian khusus di negara Jepang pada saat itu. Ryoko sendiri dikenal pendiam, tekun, dan bukan tipe murid yang suka melanggar aturan. Dan ironisnya, hari dia meninggal tersebut adalah hari pertama kalinya dia terlambat ke sekolah. Pada tanggal 6 Juli tersebut, diketahui hari itu adalah hari terakhir untuk ujian sekolah. Ryoko bangun kesiangan dan berlari menuju sekolah dalam keadaan panik. Dia ketika itu berharap masih sempat masuk ke dalam gerbang. Tetapi di dalam sekolahnya ada sebuah peraturan ketat di mana pintu gerbang utama harus ditutup tepat pada pukul 8 lewat 30 menit pagi hari. Dan biasanya di sana ada 3 guru yang ditugaskan untuk menjaga gerbang. Dan siapapun siswa yang terlambat pasti akan dihukum di pagi itu. Di hari yang cerah tersebut, 3 guru sudah berjaga di depan gerbang. Salah satu dari 3 guru tersebut bernama Toshihiko Hosoi. Hosoi awalnya berdiri di dekat stasiun kereta yang terletak sekitar 200 meter dari gerbang sekolah. Dia membawa sebuah toa dan berteriak kurang lebih seperti ini. Cepat-cepat, jangan sampai ada yang terlambat. Lalu setelah itu, dia kembali ke dalam gerbang. Hosoi meletakkan toanya sambil melihat ke arah jam. Dan kemudian dia pun berseru kembali seperti ini. Saya akan segera menutup gerbang ini.
Tepat pada pukul 8:30 menit, bel sekolah pun berbunyi yang menandakan kalau gerbang sudah harus tertutup. Menurut para siswa, ketika itu Hosoi menghitung mundur dari angka 5 sambil mendorong gerbang. Sehingga hal tersebut membuat panik para siswa yang masih berada di luar. Hosoi mendorong gerbang besi yang memiliki tinggi 1,5 meter dan juga berat 230 kg. Dia saat itu menunduk sedikit, mendorong dari bawah dan gerbang pun meluncur semakin cepat. Begitu gerbang berjalan di relnya, Hosoi hanya menuntun dengan tangannya. Hosoi mengaku saat gerbang menutup, dia sama sekali tidak melihat lagi ada murid di depan gerbang dan dia juga tidak tahu bahwa Ryoko sedang berlari dengan tergesa. Ryoko dan teman dekatnya sebenarnya baru saja tiba dari kejauhan. Mereka berlari dari jarak 200 meter. Saat bel sekolah berbunyi, mereka kembali berlari dengan sangat kencang. Ryoko berlari mendahului temannya, melewati beberapa murid yang ada di depannya. Beberapa langkah sebelum gerbang tertutup rapat, dia merunduk, mencondongkan tubuhnya dan berusaha menyelinap melalui celah terakhir. Tetapi sangat disayangkan, pada saat yang bersamaan, Hosoi menutup gerbang dengan dorongan keras hingga membuat kepala Ryoko terjepit di antara gerbang dan juga tembok beton. Tubuhnya seketika terhentak, kepalanya remuk dan dia pun seketika terjatuh ke atas tanah. Hosoi semula tidak menyadarinya. Dia awalnya hanya mengira ada seorang murid laki-laki yang mendorong gerbang berlawanan arah dengan tujuan menyelinap masuk. Akhirnya dia pun menarik kembali gerbang tersebut. Tetapi ketika dia melihat ke arah celah ujung gerbang, dia pun seketika terdiam. Di sana terdapat Ryoko yang terjepit tak bergerak dengan kondisi kepala yang sudah hancur. Siapakah sebenarnya Toshihiko Hosoi ini? Saat insiden terjadi, dia sudah berusia 39 tahun. Dia merupakan seorang guru sejarah yang sudah mengajar sekitar 15 tahun lamanya. Karirnya dimulai pada tahun 1976 dan SMA Kobe Takatsuka tersebut adalah sekolah ketiga tempat dia memberikan ilmu. Selain mengajar, dia juga telah menjabat sebagai wakil kepala untuk siswa kelas 12, sebuah posisi penting yang menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab pembinaan moral siswa yang akan lulus. Selain itu, dia juga dikenal sebagai manajer tim bisbol yang ada di sekolahnya. Bagi orang-orang yang telah mengenalnya, Hosoi dianggap sebagai guru yang sangat serius. Dia sangat patuh pada aturan dan menekankan kedisiplinan di atas segalanya. Namun masa lalu Hosoi tidak sepenuhnya bersih. Di sekolah tempat dia mengajar dulu yaitu SMA Hyogo-Soyu, dia pernah terlibat sebuah insiden dengan anggota klub bisbol. Hosoi ketika itu memukul muridnya hingga terluka dan kejadian tersebut membuat Hosoi membayar denda sekitar 50.000 yen atau setara dengan 5 juta rupiah. Reputasi Hosoi sebagai guru yang kaku, disiplin, dan tidak segan memberi hukuman mungkin menjadi alasan mengapa dia dipilih menjadi penjaga gerbang pada hari yang naas tersebut. Dia mungkin telah menjadi seseorang yang dipercaya untuk menegak aturan tanpa adanya sebuah kompromi. Lalu ketika polisi tiba di sekolah setelah insiden, mereka menemukan sesuatu yang janggal. Lokasi kejadian tampak bersih tanpa adanya jejak darah sedikit pun. Hal ini akhirnya menimbulkan kecurigaan kalau pihak sekolah telah membersihkan tempat kejadian sebelum penyelidikan polisi dimulai. Hal ini juga memperlihatkan adanya upaya untuk menghilangkan barang bukti. Lebih jauh lagi, para siswa yang bertanya soal kondisi Ryoko di hari kejadian juga hanya diberikan jawaban yang samar. Hosoi ketika itu sempat mengatakan kepada mereka kalau Ryoko mengalami cedera yang serius, tapi cederanya tersebut tidak mengancam nyawa. Padahal kenyataannya saat itu Ryoko sudah dalam kondisi kritis di rumah sakit. Lalu kemudian media Jepang mulai mencium adanya kejanggalan dalam kasus ini. Liputan demi liputan menyoroti sikap sekolah yang terkesan menutup fakta dan mencoba mengecilkan peristiwa ini. 2 minggu setelah tragedi, tepatnya pada tanggal 20 Juli tahun 1990, sekolah mengadakan rapat umum antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Tujuannya saat itu untuk meredakan keresahan yang timbul pada masyarakat.
Di saat yang bersamaan, media sudah menunggu di luar ruangan. Mereka menempelkan mikrofon mereka ke jendela dan menyelipkan perekam di dinding untuk mencoba merekam isi rapat. Lalu menyadari tindakan tersebut, pihak sekolah kemudian memutar musik instrumen yang cukup keras saat rapat sedang berlangsung, dengan tujuan agar suara rapat tidak bisa ditangkap dari luar. Meski telah berusaha untuk menutupi isi rapat tersebut, sebuah kaset rekaman rapat berhasil diseludupkan oleh komite orang tua murid. Dalam rekaman itu terdengar seorang pejabat pendidikan menegur para orang tua murid. Dia memperingatkan agar isi rapat tidak bocor kepada media, dengan alasan bisa menimbulkan rumor dan menyusahkan para siswa. Sekolah menolak merilis kaset itu kepada publik. Mereka beralasan kalau kaset itu bukanlah dokumen publik. Mereka bahkan sampai menghancurkan salinan yang mereka punya. Tetapi untungnya pihak komite murid masih menyimpan satu kopian kaset. Dan akhirnya hasil rapat pun berhasil dibukakan kepada publik. Hasil rapat itu menggambarkan bagaimana gambaran peristiwa tragis tersebut saat sedang berlangsung. Singkat cerita, pada tanggal 21 Juli tahun 1990, kepolisian prefektur Hyogo melakukan rekonstruksi di SMA Kobi Takatsuka. Dari hasil rekonstruksi diketahuilah, Ryoko di pagi hari itu sebenarnya masih memakai helm sepeda saat berlari ke arah gerbang. Namun helm tersebut tetap remuk oleh hantaman gerbang besi yang tebal, sehingga hal ini menggambarkan betapa kuatnya benturan yang dia alami. Polisi menyimpulkan kalau Hosoi menutup gerbang dengan cara berbahaya dan sembrono. Padahal di luar gerbang masih banyak siswa yang berlarian untuk berusaha masuk. Bahkan dari dalam penyelidikan juga terungkap kalau sebelumnya Hosoi pernah menjepit rok seorang siswi dengan gerbang. Hal ini merupakan tanda kalau dia memang tidak terlatih untuk menutup gerbang dengan aman. Akhirnya, polisi pun menyimpulkan kalau Hosoi telah lalai dan tindakannya telah berujung fatal. Hosoi pun ditetapkan sebagai tersangka. Hosoi diadili dengan dakwaan kelalaian yang menyebabkan kematian dalam bertugas. Di dalam persidangan, Hosoi mencoba membela diri. Dia menegaskan bahwa menjaga gerbang adalah tugas 3 guru sekaligus, bukan dirinya seorang. Menurutnya, cara menutup gerbang yang dia lakukan adalah cara yang wajar dan juga telah aman. Dia juga mengatakan kalau dirinya tidak pernah mendapatkan pelatihan keselamatan khusus, sehingga mustahil baginya memprediksi seorang murid akan berlari menunduk ke celah sempit di detik terakhir gerbang menutup. Lalu Hosoi juga menyalahkan sistem pendidikan. Dia menuding sekolah, dewan pendidikan, dan bahkan Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Karena menurutnya, merekalah yang telah menerapkan filosofi pendidikan disiplin ketat tanpa memberikan arahan keamanan yang jelas. Kemudian pada tanggal 10 Februari 1993, Pengadilan Distrik Kobe memutuskan kalau Tashihiko Hosoi dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 3 tahun. Lisensi mengajarnya juga secara otomatis dicabut. Pengadilan di saat itu menjelaskan kalau Hosoi seharusnya bisa memprediksi kemungkinan siswa berlari masuk di detik-detik terakhir. Di luar pengadilan, media terus menyoroti kasus ini. Banyak jurnalis dan akademisi mengkritik sistem pendidikan di Jepang yang terlalu menekankan ketaatan. Sementara itu, pihak SMA Kobi Takatsuka kembali membuat masyarakat murka. Setelah Hosoi mendapatkan putusannya, mereka langsung membongkar gerbang besi sekolah tersebut untuk diganti ke gerbang yang lebih kecil dan juga ringan. Hal tersebut mereka lakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada orang tua murid. Masyarakat setempat menilai tindakan tersebut sebagai upaya sekolah untuk menghapus jejak memori tragedi. Dan lebih mirisnya, mereka menggunakan dana publik untuk melakukan tindakan tersebut. Akhirnya, protes pun kembali bermunculan. Di samping itu, orang tua Ryoko tidak tinggal diam. Mereka mengajukan gugatan hukum terhadap sekolah. Mereka menuntut ganti rugi atas kematian putri mereka. Lalu, kesaksian dari beberapa mantan siswa sekolah tersebut semakin memperkuat kasus. Ada yang bercerita kalau mereka pernah melepaskan tas sekolah mereka agar bisa lolos masuk sebelum gerbang ditutup. Ada juga siswi yang roknya sempat tersangkut di gerbang ketika dia berusaha menyelinap. Dan akhirnya, pengadilan pun memutuskan kalau SMA Kobi Takatsuka wajib membayar denda kepada keluarga Ryoko sebanyak 60 juta yen atau setara dengan 675 juta rupiah.
Kematian Ryoko ini kemudian membuka perdebatan nasional terkait aturan pada sekolah-sekolah di Jepang yang dianggap sangat berlebihan. Ada beberapa aturan yang dikenal dengan istilah Black School Rules. Istilah ini digunakan untuk menyebut aturan sekolah yang dianggap terlalu keras, tidak masuk akal, atau bahkan menindas siswa. Aturan ini antara lain adalah semua siswa wajib mewarnai rambut mereka menjadi hitam, meskipun warna asli rambut mereka pirang atau coklat. Kemudian juga ada warna pakaian dalam seorang siswi hanya boleh berwarna putih, dan hal ini biasanya diperiksa saat pelajaran olahraga. Lalu kemudian juga ada larangan kuncir kuda untuk seorang siswi karena dianggap bisa menarik perhatian para murid laki-laki. Akhirnya tragedi Ryoko ini menjadi sebuah peringatan keras untuk menghapus aturan-aturan ketat seperti itu. Dan secara perlahan ratusan sekolah di Jepang telah menerapkannya. Bahkan hingga saat ini telah banyak sekolah yang mengatur kebijakan-kebijakan yang lebih manusiawi. Bagi keluarga Ryoko, apakah uang ganti rugi dapat menggantikan kehilangan seorang Ryoko? Tentu saja jawabannya tidak. Kematian Ryoko Ishida mengajarkan banyak orang tentang pelajaran penting, yaitu disiplin tidak boleh mengorbankan keselamatan. Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman, bukan malah menjadi tempat penegakan aturan yang sangat buta. Kepergian Ryoko tidak berakhir sia-sia. Ryoko tetap hidup di dalam perubahan yang sudah terjadi di negara Jepang. Perubahan kesadaran akan keselamatan seorang siswa dan juga dorongan untuk membangun sekolah yang lebih adil serta penuh kasih. Pagi hari tanggal 6 Juli 1990 adalah pagi terakhir bagi Ryoko Ishida. Namun, kisah Ryoko akan terus bergema, mengingatkan negara Jepang dan juga negara di seluruh dunia tentang bahayanya sistem yang menempatkan ketaatan di atas kemanusiaan. Untuk Ryoko Ishida, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Ryoko mendapatkan kedamaian dan ketenangan di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.